Masih dari tempat orang yang berjiwa muda mangkal, Guntur di 104.6 Tal Farm. Sobat Guntur Farm masih barengan sama the one and only G2703 Tami ya. Dan kita masih di Your Community Sobat Guntur, edisi hari ini, hari Minggu 13 Desember 2020 ya. Tanggal 13 terakhir di tahun 2020. Sedih? Nggak sedih sih. Kita bakal menyambut lagi 2021 yang pastinya jauh lebih berwarna dari tahun 2020. Tapi Sobat Guntur FM, kita nggak lagi ngomongin tentang tahun ya. Kali ini kita masih ngobrol di Your Community barengan satu narasumber yang sudah kita datangkan. Ada Bli Gede Praja ya, yang membahas tentang komunitas kerennya Sahabat Bumi Bali. Well, Sobat Guntur, setengah jam ke belakang tadi ya, kita sudah ngobrol banyak banget mengenai Sahabat Bumi Bali. Di session kali ini Sobat Guntur, jika Anda ingin bergabung di 23455, boleh ya, langsung saja ke 23455, jangan lupa passwordnya, pasti Guntur, pasti beda, dan silakan Sobat Guntur FM. Jika mau bertanya maupun menyampaikan aspirasi, kami akan jawab tuntas semua pertanyaan yang ada di benak Anda. Oke Sobat Guntur, sambil menunggu, mari kita ngobrol lagi barengan sama Bli Gede Praja ya, dari Sahabat Bumi Bali. Oke Bli, kalau ngomongin lagi tentang Sahabat Bumi Bali gitu ya, sebenarnya Bli sebagai salah satu pastinya pemerhati lingkungan juga gitu kan. Pengen tahu dong Tami, gimana nih keadaan lingkungan Bali sekarang ini? Kalau kita berbicara lingkungan ya, saya kan orang kesehatan masyarakat ya. Bali itu memang dari dulu sudah, bahkan ada penelitian ya, Bali sedang menghadapi yang namanya krisis air bersih. Nah, kami di Yayasan Sahabat Bumi Bali tidak suka menyalahkan, tapi berkolaborasi. Karena sering kami dinasihati oleh guru-guru kami, berikanlah solusi dari kegelisahan-kegelisahan yang dialami oleh masyarakat, bukan menimbulkan kecemasan-kecemasan baru. Nah, ketika kita menimbulkan kecemasan baru, bukan malah solusi yang akan kita berikan ke masyarakat, tapi ketakutan-ketakutan baru yang timbul di masyarakat. Nah, contohnya adalah sebelum pandemi ini, kami di Koperasi Pangan Bali Utara juga itu berkolaborasi dengan Yayasan Sahabat Bumi Bali tentang lumbung pangan keluarga, karena fokusnya Koperasi Pangan Bali Utara kan tentang lumbung pangan keluarga. Nah, kita juga fokusnya di lingkungan. Nah, bagaimana kita aware terhadap lingkungan. Nah, itu juga didukung oleh Ibu Bupati Buleleng tentang bagaimana kita mulai memanfaatkan telajakan-telajakan yang ada di rumah kita dengan menanami sayur-sayuran, cabai, yang begitu-begitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, baru-baru ini kami mengambil tindakan ini, diapresiasi juga dengan Pak Dirut PDAM Buleleng. Kami mengeluarkan ide adalah setiap pelanggan di kota yang rumahnya di kota, pelanggan PDAM, itu wajib punya 5 lubang biopori. Itu kami sedang godok proposalnya seperti apa. Itu sudah ditunggu-tunggu proposal kami oleh Pak Dirut. Jadi fungsi dari biopori ini bukan hanya sebagai resapan air, tetapi yang pertama adalah sebagai resapan air hujan, kedua memperbaiki air tanah, ketiga kita bisa mengelola pupuk kompos kita dengan cara sederhana, itu tidak perlu ilmu yang pintar begitu. Terus yang keempat, kita bisa memelihara, biopori ini harus dipelihara dengan menggunakan bor, itu dipanen 3 bulan sekali. Artinya diambil lagi komposnya ini, diisi di tanaman-tanaman kita. Jadi itu sangat mengurangi juga beban-beban di TPS, beban-beban di TPA. Jadi seperti itu. Jadi ini juga kita kedepannya akan berkolaborasi dengan dinas-dinas, karena dinas ini punya anggaran, tapi kita harus mengkawalnya. Nah, contohnya kenapa kami ke PLN, ke PDAM, ke CSR lain, karena ke bank gitu, karena mereka punya dana CSR ini. Kalau di BNI ada BNI Peduli,
Kalau di BRI saya nggak tahu saya ya. Kalau di BCA pun saya nggak tahu. Tapi mereka yang jelas dia punya. Pasti. Karena ada aturannya gitu. 20% sampai 40% itu dananya itu, keuntungannya itu harus ke pendidikan dan lingkungan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita berharap adalah nantinya di 2021 ini kita akan ke sekolah-sekolah. Makanya kemarin SMA 4 karena bulan Januari ya sekolah-sekolah di Indonesia sudah mulai dibuka. Kami inginnya adalah sekolah-sekolah di Bali yang khususnya di Buleleng atau di Bali dimanapun, kalau mau menggunakan di inspektan alami bisa menghubungi kami. Kami akan berikan secara gratis begitu. Itu. Support langsung ya, berarti ya. Secara gratis. Tapi dengan catatan mereka juga harus membuat di sekolahnya. Seperti di SMA 4 mereka membuat gitu. Saya berikan gratis beberapa liter yang cukup untuk 3 bulan ini disemprot gitu. Tapi 3 bulan kemudian ini kan tidak mungkin mereka terus minta kepada kami gitu. Mereka harus buat juga gitu. Dan fungsinya pun mengelola limbah-limbah buah-buahan begitu. Yang sedang ngetop di Buleleng itu ekoenzim itu begitu. Nah, itu. Jadi seperti itu kita mulai aware lah terhadap lingkungan dengan berdayakan mereka, bukan memperdaya mereka gitu. Dengan program-program ini kita kolaborasikan seperti itu. Oke. Tapi kalau sejauh ini ya, Beli Gede, apakah ada support dari pemerintah gitu kan? Selama ini mungkin seperti yang sudah dikatakan oleh Beli Gede tadi, sebenarnya setiap instansi, kemudian setiap perusahaan itu memiliki pos-posnya tersendiri Ya, betul. terkait dengan hal ini. Tapi support dari pemerintah sejauh ini selain tadi sudah disupport oleh Ibu Bupati ya. Kalau dari pemerintah langsung nih, ada nggak sih supportnya, Beli? Astungkare ya selama ini ada. Contohnya kami waktu ini saya dengan Agus Janardana itu lolos pemuda pelopor tingkat nasional, tetapi karena umur kami yang lewat itu jadinya di nasional digugurkan begitu. Kalau enggak kita berani bersaing. Keunggulan kami banyak sekali. Bahkan saya bilang jika kami diberikan panggung kami tidak akan tanggung gitu. Jadi sangat disupport sekali. Waktu ini kami diberikan beasiswa. Ya, kami tidak melihat uangnya yang begitu besar atau uangnya kecil. Tapi kami melihat di sini adalah apresiasi mereka. Ini adalah bentuk dari rasa syukur kami, sudah bersyukur kami diapresiasi begitu. Ya, Astungkare disupport oleh pemerintah Kabupaten Buleleng begitu. Ya, meskipun dananya tidak besar seperti kabupaten-kabupaten lain, tapi mengingat juga APBD di Kabupaten Buleleng kan tidak mengurusi ini saja, tapi ada tempat-tempat lain yang diurusi begitu. Betul. Ya, kita menjemput bola lah. Kita harus berkolaborasi sama pemerintah karena sudah tidak saatnya lagi saling menyalahkan begitu. Karena pemerintah pun juga manusia kok itu. Lembaga itu baik, semua lembaga itu baik, cuma oknumnya yang tidak baik begitu. Jadi tergantung kitanya saja bagaimana cara kita menyampaikannya kepada mereka begitu aja. Tapi saat ini sangat positif berarti Ya, respon betul. dari pemerintah, Sobat Guntur FM. Ini juga membuktikan bahwa pemerintah kita ya di Kabupaten Buleleng memberikan apresiasi kepada para komunitas yang memang tujuannya baik untuk memajukan Buleleng gitu ya. Apalagi ini sudah membawa nama Bali bahkan Ya, ya betul. bukan cuma lingkupnya Buleleng saja, tapi udah mulai ke luar Buleleng berarti ya, Beli Gede Ya, ya. karena kan gini, kami percaya bahwa jika ingin kota itu menjadi kota kreatif, yang perlu digarisbawahi adalah mengkolaborasikan komunitas-komunitas kreatif. Karena nadi dari kota kreatif adalah komunitas kreatif ini sendiri. Berikanlah mereka ruang berekspresi gitu. Pemerintah menyediakan tempat, kita berekspresi di sana dengan baik. Itu yang sering saya lihat di Jogja. Karena saya lama di Jogja ya. Lama di Jogja, di Solo. Jadi Jogja Solo ini 2 jam ya perjalanannya dari Jogja ke Solo begitu. Kita kolaborasikan komunitas-komunitas ini. Ya ada mungkin
ketika kita manggung, kita gunakan pangan-pangan lokal kita untuk snacknya begitu. Jadi ada perputaran nilai ekonomi gitu. Oke. Bagus ya, jadi bukan hanya berfokus kepada satu titik saja, tapi semua titik memang harusnya berkolaborasi gitu betul. ya Bli ya. Oke, berkaitan dengan Sahabat Bumi Bali ini sendiri, sejauh ini Bli, selain dari pemerintah gitu kan, pastinya semua komunitas membutuhkan yang namanya materi atau dana gitu ya. Sejauh ini dari mana saja sih Bli support gitu kan, atau sponsor dari untuk Sahabat Bumi Bali, atau memang ya kami orang per orang gitu? Ada beberapa komunitas yang menyatakan bahwa kami nggak ada disupport sama siapa-siapa, tapi kami murni dari sukarela anggotanya. Kalau untuk Sahabat Bumi Bali sendiri gimana Bli? Kami ada yang murni dari anggota kami sendiri, dan kami buat aturan ketika ada anggota kami yang diundang untuk mengisi acara atau workshop, itu kami kita wajibkan dipotong pajak 10% untuk di komunitas, di yayasan begitu. Jadi kita belajar kalau di pemerintah ada NPWP, kita juga ada NPWP-nya begitu. Karena kami adalah yayasan sosial begitu. Tidak mungkin yayasan sosial akan terus sosial saja. Kalau istilah Balinya ngayah tapi biar tidak layah begitu. Artinya kita ngayah tapi biar tidak lapar begitu. Artinya kita berkolaborasi dengan ada beberapa juga donasi-donasi. Nah, inilah pentingnya berjejaring gitu. Contohnya aja kami dari komunitas menjadi yayasan ini, kami tidak mengeluarkan sepeser uang pun untuk menjadi yayasan. Karena ada jejaring kami, dia jadi notaris, jadi dia yang membuatkan yayasan. Jadi dia yang membackup ini semua. Ayo sudah, inilah fungsinya jejaring kan, karena investasi itu kan ada dua, investasi uang dan investasi berjejaring. Nah, yang perlu hari ini adalah investasi berjejaring begitu. Jadi inilah yang harus kita manfaatkan begitu. Betul. Ketika kita punya koneksi yang kuat ya, barengan sama orang-orang yang bukan cuma sama orang hebat saja, tapi semua orang gitu. Betul. Kita nggak pernah tahu orang ini akan jadi apa nantinya gitu ya. Berarti Sahabat Bumi Bali ini juga bisa dikatakan support by diri sendiri gitu ya, baik komunitas kemudian juga ada beberapa orang yang dari yang dikatakan tadi koneksinya juga lumayan kuat sehingga membuat Sahabat Bumi Bali ini kuat sampai nanti gitu ya. Oke, rencana-rencana apa lagi nih Bli yang akan dilakukan oleh Sahabat Bumi Bali selain memang rencana yang terpending karena adanya pandemi? Ada nggak sih rencana-rencana lain yang mungkin saja bisa jadi menjadi salah satu rencana yang juga direncanakan oleh sahabat Guntur yang di rumah dan mereka ingin berkolaborasi nantinya dengan Sahabat Bumi Bali? Kedepannya adalah kita, yang pertama adalah workshop ke sekolah-sekolah. Yang kedua setelah workshop itu kami ingin membangun yayasan kami di rumah kami di Akti Srage atau di Sri Kandi itu, tapi dengan 60%-nya itu adalah dari limbah organik. Dari limbah recycle begitu. 60%-nya. Ya tidak panjang kok, tidak luas, hanya satu kamar. Mungkin seperti studio di Guntur ini saja begitu untuk teman-teman untuk belajar. Jadi kalau Yayasan Project Joti Bali punya belajar di Desa Mengening, kami mungkin di kota gitu. Di kota mereka belajar di sanggar itu. Yang siapa yang mau belajar membaca puisi, membaca main teater bisa digunakan di sana. Itu aja sederhananya kami ke depannya. Dan berkolaborasi terus dengan pemerintah, dengan dinas-dinas atau dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Buleleng atau yang ada di Bali untuk membuat biopori begitu. Dengan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia begitu, dengan komunitas biopori warrior seperti itu. Jadi hal-hal sederhana saja yang kami lakukan. Atau sekarang kita fokusnya adalah membibit dulu. Membibit pohon selama pandemi ini kita membibit aja dulu. Nanti ini sudah mulai kita melakukan penanaman pohon. Kalau kemarin teman tiang di Pakistan, dia sudah menanam 300 beringin. Kemarin besok tanggal 13 hari ini ya. Hari ini tadi
pagi mereka tanam pohon beringin di hutan di Pakistan gitu. Jadi hal-hal sederhana saja kita lakukan gitu. Karena kan sering sekali orang menanam, dia lupa menanam yang bagus itu adalah di pertengahan tanggal 11 Desember sampai Januari. Karena kenapa? Tanah ini sudah basah, sudah istilahnya yang Bali ini bengemuyah ya gitu. Artinya harapan hidupnya itu 80% lah begitu. Dan pohon-pohon yang kita tanam itu pohon-pohon yang memang gampang dicari. Contohnya alpokat itu kan cari aja di pinggiran-pinggiran sungai, bibitnya juwet itu yang sudah mulai langka. Itu kalau buah-buahan mangga. Nah, yang menghasilkan air dan menyedot air banyak itu contohnya pohon rembesi, beringin. Kalau di pinggiran sungai kita bisa tanami bambu biar ada nilai ekonomisnya. Jadi masyarakat biar bisa memanen bambunya ini untuk kerajinan seperti itu. Jadi jangan hanya menanam, tapi agar masyarakat juga mau merawatnya, pasti ada istilahnya ekonomi yang sederhana yang mereka bisa. Contohnya ada kelapa gitu di pinggiran sungai, kan mau mereka ini merawatnya gitu. Karena ini menghasilkan, apalagi di Bali gitu kan. Itu. Jadi hal-hal sederhana saja yang kami akan terus lakukan itu ke depannya gitu. Beli gede tanpa terasa ya, 1 jam kita sudah berbincang. Ya. Tapi sebelumnya kami ingin bertanya nih ya, satu pertanyaan terakhir ya. Apa sih sebenarnya hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh semua masyarakat gitu ya, yang entah itu memang dari kalangan apapun untuk membuat lingkungan kita semakin baik lagi ke depannya. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan agar dikata juga Sobat Guntur yang ada di rumah yang memang mungkin gak suka ribet, gak suka melakukan aneh-aneh, kemudian juga bisa dikatakan kaum-kaum rebahan ya, kaum-kaum mager gitu kan, tapi tetap bisa melakukan hal positif untuk bumi kita. Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah pertama mungkin merawat dan menanam ya. Yang kedua adalah pilah, olah, dan kelola di rumah tangga kita. Artinya pilahlah sampah kita yang organik, buatkan saja biopori di rumah gitu. Terus dimasukkan sana, yang plastiknya itu dikumpulkan, yang plastik yang punya harga dibawa ke bank sampah. Plastik yang tidak punya harga dimasukkan saja ke dalam botol jadi ekobrik. Apa itu ekobrik? Nanti bisa searching di ininya Sahabat Bumi Bali, di IG-nya Sahabat Bumi Bali atau di Facebook kami gitu. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, gunakanlah bahan-bahan organik. Contohnya besek yang begitu. Bawa tas belanja ke mana-mana. Jadi itu sangat mengurangi beban-beban bumi kita. Atau kita kalau tidak perlu sekali berbelanja pakaian yang masih bagus gitu, artinya ya kita pakai aja dulu gitu. Atau pakaian yang mungkin sudah ketat kita sumbangkan. Jadi hal-hal sederhana saja, nggak usah yang terlalu wah-wah begitu. Betul. Untuk bumi kita ini. Gitu. Iya. Banyak ya hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk bumi. Bukan hanya dengan menjadi sahabat bumi Bali langsung ya, tapi juga hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah. Menanam pohon dan juga merawat pohon itu adalah salah satu hal yang bisa kalian lakukan di rumah gitu kan, tanpa harus kemana-mana. Kemudian juga ada pilah olah tadi ya, Beli ya, bahwa Ya, itu betul. juga kegiatan yang positif yang bisa kalian lakukan. Sekali lagi untuk Sobat Guntur yang ada di rumah yang sedang mendengarkan Your Community kali ini, ayo kita sama-sama ya menjaga bumi kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Beli Gede Praja yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita di Your Community edisi hari ini 13 Desember 2020. Semoga obrolan kita di sore hari ini Sobat Guntur bisa membuka mata ya Sobat Guntur yang ada di rumah yang dulu mungkin sering sekali berbelanja menggunakan plastik atau bisa dikatakan tidak menjaga bumi. Ayo sekarang kita sama-sama menjaga bumi kita. Dan Sobat Guntur FM untuk Your Community barengan sama Sahabat Bumi Bali, kita
sudahi dulu sampai di sini. Nanti Tami bakal lanjut ya Sobat Guntur sampai kelar nanti di jam 8 on time. Jadi masih ada beberapa lagu ya, beberapa single yang sudah Tami siapkan dan juga beberapa informasi yang sudah Tami siapkan juga untuk Sobat Guntur. Tapi nanti ya kita dengerin dulu satu single berikut ini. Silakan.